Hai guys, kembali lagi di Ruang Kosong. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang menceritakan tentang Chun Yo-won. Ia adalah anggota demonic cult yang selalu ditindas dan menjadi target pembunuhan. Kehidupan Yo-won berubah drastis setelah ia menerima mesin nano dari keturunannya di masa depan yang ditanamkan ke dalam tubuhnya. Mesin nano ini memberinya kemampuan penyembuhan diri dan memungkinkannya menguasai seni bela diri dengan cepat, membuka jalan baginya untuk merebut takhta demonic cult. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang akan kami unggah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah penjaga kanan meninggalkan Daeon, di tengah perjalanan penjaga kanan sedang diawasi dari kejauhan. Akhirnya si tikus itu, maksudku penjaga kanan, pergi juga, jelas penjaga kiri. Terima kasih sudah pura-pura tak tahu, timpal penjaga utama. Perintah siapa yang membuatmu sampai melanggar aturan? Tanya penjaga kiri. Syukurlah sekarang aku tak perlu melihat penjaga kanan mondar-mandir ke lubang tikus. Aku harus meletakkan penjaga di lorong lantai 2 lagi. Dia pasti sudah beristirahat selama itu. Lanjutnya, penjaga utama terdiam tak menanggapi. Aku pergi dulu, kata penjaga utama pamit. Tapi, apa alasanmu memperhatikan pangeran ketujuh seperti ini? Tanya penjaga kiri. Alasan, karena semua harus adil, balas penjaga utama. Hahaha, walau kita gigit 10 jari kita, memangnya ada jari yang tak terasa sakit? Timpal penjaga kanan. Jangan memperhatikan pilihan yang dibuat langit. Balas penjaga utama, pergi. Dia memang dewa angin. Menghilang begitu saja dalam sekejap. Kalau dia sengaja menghilang, pasti akan sulit menangkapnya. Gumam penjaga kanan menanggapi. Oh iya, apa dalam 14 hari semuanya bisa jadi adil? Di ruang kesehatan akademi, nampak tabib baik sedang memperhatikan Daeon yang tengah terlelap. Biasanya dia sudah bangun tiap aku datang. Kenapa hari ini belum bangun? Gumam tabib baik heran. Ada apa ya, Ci? Wajar sih. Hari ini kan waktu terakhirnya istirahat di sini dengan tenang. Setelah keluar, dia harus bekerja keras. Lebih baik aku biarkan dia tidur dahulu. Lanjutnya meninggalkan Daeon sendiri. Pergantian serat otot pengguna hingga target data simulasi gerakan keterampilan pedang sudah mencapai 80%. Perubahan vena otot 75%. Membutuhkan waktu 1 jam lagi sampai 100%. Jelas Nano menginformasikan. Setelah sekitar 1 jam, tabib baik tengah tertidur pulas. Tiba-tiba terdengar suara Daeon. Tabib baik tersentak kaget. Ada apa? Tanyanya sambil memeriksa Daeon. Seketika Daeon muntah. Kenapa dia mendadak kejang otot dan muntah-muntah? Tanya tabib baik dalam hati. Kamu baik-baik saja? Sakit di mananya? Lanjutnya memastikan kondisi Daeon. Sepertinya sudah tenang, tiduran dulu. Tabib baik memeriksa denyut nadi Daeon. Kenapa orang yang tadinya tidur biasa, nadinya bisa jadi seperti ini? Gumamnya heran. Denyut nadinya seakan kencang seperti orang kerja rodi. Stabilisasi atas perubahan pada tubuh dimulai. Jelas Nano menginformasikan. Kata Daeon, nampak kelelahan. Seketika tubuhnya stabil. Ada apa sebenarnya? Tiba-tiba dia stabil? Gumam tabib baik kebingungan. Aku tak pernah belajar ini dari guru. Entahlah. Biarkan saja dia tidur terus. Lebih baik aku makan. Sebentar lagi jam makan siang. Lanjutnya pergi. Daeon membuka matanya lalu bangun dari tidurnya. Ia mulai merasakan kekuatan. Mengepalkan tangannya. Tenaga di genggaman tanganku. Sangat berbeda dengan 6 jam yang lalu. Aku sepertinya bisa paham seberapa keras guru telah berlatih. Kalau dia tahu aku bisa mendapatkan tubuh sekuat itu dalam 6 jam, pasti beliau akan pingsan ya. Sebelumnya, saat penjaga kanan mengajari Daeon, penjaga kanan dengan kekuatan fisiknya bergerak sangat cepat. Hebat sekali. Dia bisa mengeluarkan tekanan angin sekuat ini tanpa tenaga dalam, hanya dengan gerakan. Gumam Daeon kagum. Nano, kamu sudah pindai? Tanya Daeon.
Ya, pemindaian sudah selesai, balas Nano. Muridku, apa kau sudah lihat baik-baik, kata penjaga kanan. Sudah guru, balas Dion. Sayang sekali. Seharusnya aku mengajarkan lebih dalam lagi, tapi hanya bisa sampai di sini. Timpal penjaga kanan. Tapi aku yakin, kamu pasti bisa memahami keterampilan pedangku hanya dengan melihatnya. Terima kasih atas ilmunya, guru, balas Dion membungkuk hormat. Hehe, teruslah belajar dengan giat, balas penjaga kanan. Baik, guru. Setelah kembali ke akademi, semua akan sulit. Jangan sampai kalah, muridku, pesan penjaga kanan. Ternyata di akademi ini, setidaknya ada satu orang yang mengkhawatirkanku. Kalau begitu, aku tak boleh mengecewakannya, gumam Deon. Nano, kamu sudah menganalisis gerakan yang dipindai? Tanya Deon. Ya, sudah selesai, balas Nano. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa untuk mengubah otot hingga mampu memiliki gerakan seperti penjaga kanan diperlukan waktu 6 jam, lanjutnya menjelaskan. Apa? 6 jam? Kenapa lama sekali, keluh Deon saat itu. Di waktu sekarang, Deon yang sudah memiliki tubuh seperti penjaga kanan, mencoba beberapa jurus yang dipelajari. Bagus, aku coba gerakan pertama dan mirip sekali dengan guru, gumam Deon. Sekarang gerakan kedua, lanjutnya. Deon tersentak merasakan sesuatu. Aku bisa merasakan seseorang berjalan di lorong. Sebentar, memangnya indraku sepeka ini? Apa, bersamaan dengan tubuh, indraku juga berkembang dan menyesuaikannya? Hebat. Sekarang persiapan sudah selesai. Lanjutnya tersenyum senang. Saat Deon bergumam, tiba-tiba tabib baik sudah ada di hadapannya. Deon tersentak kaget. Kapan kamu bangun? Lalu apa yang sudah selesai? Tanya tabib baik. Persiapanku untuk kembali sudah selesai, balas Deon menggaruk kepalanya. Ternyata orang yang keberadaannya kurasakan di lorong adalah tabib baik. Saat Deon menunduk ingin pamit, potong tabib baik menghela napas. Biasanya tak ada pasien di sini. Kalau kamu pergi, bagaimana kalau aku bosan? Akan ada banyak pasien ke sini, balas Deon tersenyum. Begitukah? Ku harap begitu. Tidak, malah bagus kalau tak ada pasien, timpal tabib baik. Saya banyak berutang budi pada tabib baik, jelas Deon membungkuk hormat. Iya, meski kamu pasti akan bekerja amat keras, ku harap kamu beruntung, balas tabib baik. Tabib baik menatap kepergian Deon. Sekarang aku tak ada kerjaan. Apa aku tidur saja, katanya mengeluh. Tabib baik, seandainya Anda tak merahasiakan soal aku yang belajar tenaga dalam dari penjaga kanan, pasti aku tidak akan senyaman ini selama berada di ruang kesehatan. Aku takkan lupa bagaimana Anda memberi perhatian kepada saya. Pasien yang tabib inginkan, pasti akan kukirim ke sini, gumam Deon terharu. Lapangan Akademi Dunia Iblis. Di tengah latihan siang formasi perang kelompok, para murid terlihat bersemangat. Itu dia, calon pemimpin grup kecil lain. Setelah 2 wuku ya, kata para murid. Hehehe, akhirnya kamu datang, gumam pangeran ketiga dalam hati. Bocah berdarah kotor, lanjutnya. Akhirnya kamu datang, sambut guru kelompok 8. Iya guru, balas Deon. Tubuhmu sudah membaik, tanyanya. Sudah benar-benar sembuh, balas Deon. Syukurlah, timpal guru kelompok 8. Aku sudah menjelaskan teorinya, jadi kamu sudah paham posisimu, kan? Iya, balas Deon menunduk hormat. Bagus, ambil ini dan pergilah ke posisimu, kata guru kelompok 8 sambil memberikan tameng dan pedang. Dengan tatapan tajam dan senyum sinis, pangeran ketiga berpapasan dengan Deon. Kamu baru datang, gara-gara ketakutan ya, bisiknya. Dasar. Pangeran ketiga yang diabaikan oleh Deon marah. Berani-beraninya dia mengabaikanku, gumamnya kesal sambil menoleh. Jangan terlalu bersemangat, Chun Mugeum, gumam Deon dalam hati, tersenyum menoleh. Karena aku akan benar-benar melawanmu. Kita mulai latihan langsung menggunakan pedang, teriak guru kelompok 8. Fokus dan jagalah jarak kalian. Jika ada kejadian seperti minggu lalu, aku akan mengeluarkan kalian dari akademi sebagai guru. Kalian paham? Mado, balas para murid. Bendera merah pun diangkat, menandakan latihan sudah dimulai. Para murid bergegas. Walau Chun Mugeum itu sombong dan keras, selayaknya calon pemimpin,
Dia pintar mengatur pergerakan murid di sekelilingnya. Masalahnya adalah Deon. Aku sengaja meletakkan di posisi dengan sedikit pergerakan. Tolong jangan buat kesalahan. Gumam guru kelompok 8 mengamati pertempuran. Guru kelompok 8 melihat sesuatu yang tak terduga. Dia lebih baik dari yang kuduga. Apa dia pintar mengikuti gerakan anggota lain? Apa dia cepat membaca suasana? Dekatkan perisai dengan benar. Jelas pangeran ketiga menginstruksikan. Jaga formasi dan posisi. Bagus. Kerja bagus. 15 menit kemudian, sudah kubilang jangan bergerak. Siapa yang bersuara, lakukan dengan benar. Kalau begini, apa kalian yakin bisa mengalahkan grup lain di tahap 2? Fokus. Lanjut, pangeran ketiga. Nampak para anggota kelompok sangat kesusahan. Murid yang sudah latihan saja begitu. Tapi, bagaimana bisa Deon tenang sekali? Apa benar dia hanya tidur di ruang kesehatan? Aku harus memperhatikannya lagi, gumam guru kelompok 8. Ganti formasi, teriak guru kelompok 8 mengangkat bendera kuning. Bentuk setengah lingkaran seakan kita mengepung musuh. Teriak pangeran ketiga. Hua, maju setengah langkah. Buka kaki lebar-lebar. Bagus, bagus sekali. Sialan, kenapa dia tidak membuat kesalahan? Dasar si darah kotor. Kau pikir aku akan diam saja melihatmu seperti itu? Gumamnya merencanakan sesuatu. Jahyun, panggil pangeran ketiga lewat telepati. Kalau kau dengar aku, anggukkan kepalamu. Di formasi ketiga, lakukan sesuai perintahku. Baik, balas Jahyun tersenyum paham. Ganti formasi, teriak pangeran ketiga. Cepat tumpuk perisai menjadi 3 tingkat. Tidak sulit. Ini berkat Nano yang menanamkan video simulasinya di kepalaku. Gumam Deon dalam hati. Jika perlindungan sudah terbentuk, julurkan pedang di antara perisai, lanjut pangeran ketiga. Nampak Jahyun tengah bersiap untuk mencelakai Deon. Hihi, aku bisa melihat bokongnya dengan jelas. Si darah kotor itu lebih cocok merangkak di tanah. Gumam Jahyun mendekati Deon. Saat hendak menendang, Jahyun terhenti. Deon, yang sudah tahu apa yang akan dilakukan Jahyun, melirik ke belakang dengan sorot mata tajam. Apa-apaan? Dia menyadari niatku, gumam Jahyun menggertakkan giginya. Karena dia tak punya tenaga dalam, tadinya aku mau mengurangi tenagaku, tapi kalau begini akan kuinjak sekuat Ten. Seketika dari tubuh Deon muncul kekuatan yang melawan balik. Jahyun terpental jauh. Para anggota lain menoleh terkejut melihat Jahyun terhempas jauh beberapa meter ke belakang. Kekuatan melawan balik, itu artinya tenaga dalamnya jauh lebih kuat daripada aku. Gumam Jahyun, terkejut. Kamu lagi? Tegur guru kelompok 8, kesal. Guru, balas Jahyun terkejut. Telapak kakiku masih sakit. Ia menatap Deon. Dari kejauhan Deon menanggapi dengan senyuman. Dasar si bocah busuk, beraninya menertawakan aku, gerutu Jahyun. Kamu menyalahkan orang lain? Kamu belum sadar ya? Kata guru kelompok 8, menanggapi ekspresi Jahyun sambil memukul perutnya dengan gagang pedang. Jahyun kesakitan. Tempo hari, kamu juga yang menusuk murid nomor 23 dari belakang, kan? Lanjut guru kelompok 8. Waktu bebasmu dihilangkan selama 3 hari. Lalu sampai sebelum tidur, kamu harus merasakan berat dari gurumu ini. Tapi, guru, balas Jahyun mengelak. Kamu masih berani beralasan? Balas guru kelompok 8 dengan aura seram. Mado, balas Jahyun menurut. Mampus. Selama ini dia melakukan hal kotor dengan perlindungan Chun Mugom. Itulah akibat perbuatannya, kata para anggota kelompok berbisik. Deon, kata pangeran ketiga menggertakkan gigi marah.